Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ibu Umi Lestari, mengajar Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 11 Jakarta. Anak-anak, karena kita berada di saat ini berada pada pandemi COVID-19, maka Ibu mengingatkan, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Itu semua supaya kita tetap sehat. Ya, baik. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan, yaitu pada pelajaran bab 1. Kemarin minggu lalu kalian sudah Ibu berikan materi tentang teks laporan percobaan. Pada saat itu teks laporan percobaan kita bandingkan dengan teks prosedur. Tentunya kalian sudah mempelajari dan sudah memahaminya karena sudah seminggu yang lalu. Baik, pagi ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang teks laporan percobaan dan akan Ibu berikan teks laporan percobaan dengan membandingkan dengan teks-teks yang lain. Kalau kemarin teks prosedur, sekarang dengan teks yang lain. Anak-anak, teks laporan percobaan ini berkaitan dengan pelajaran IPA, karena kalau membuat percobaan misalnya kita akan mengetes bahan makanan itu sehat atau tidak, kita akan teliti dengan menggunakan rumus-rumus dari IPA. Baik, ini sebenarnya kita bisa berkolaborasi dengan pelajaran IPA, ya. Baik, pada umumnya atau pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran teks laporan percobaan ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi isi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan tujuan bahan alat langkah-langkah dan hasil dari laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Tujuan 1 dan 2 ini adalah Ibu ambil dari KD 31. Tujuan pertama itu berkaitan dengan penilaian pengetahuan, sedangkan tujuan yang kedua adalah berpasangan dengan penilaian keterampilan. Tujuan yang ketiga ini masuk pada KD 32, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan yang dibaca atau didengar. Pasangannya adalah penilaian keterampilan, yaitu menyajikan alat, bahan, langkah-langkah, dan hasil dari laporan percobaan, baik lisan atau tulisan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks. Anak-anak, pada intinya, setelah belajar teks laporan percobaan ini, kalian diharapkan bisa menyajikan atau bisa menuliskan laporan percobaan, bisa menyajikan alat, bahan, langkah-langkah, dan hasil dari laporan tersebut. Untuk itu, kalian tetap harus bisa mengidentifikasi sebelumnya. Ya, baik. Kali ini Ibu akan mengambil KD 31, yaitu tujuan yang pertama dan yang kedua. Mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca atau didengar. Baik, untuk mengetahui tujuan mengidentifikasi tersebut, perhatikan dulu apa itu teks laporan.
Teks laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informasi yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Bisa juga makhluk tak hidup seperti sepeda dan samudra. Untuk mengidentifikasi teks laporan, misalnya membandingkan hasil percobaan yang dilakukan dan menemukan perbedaan dari percobaan tersebut, atau ada beberapa teks yang bisa diidentifikasi masing-masing teks tersebut. Nah, di sini Ibu akan membandingkan teks laporan percobaan dengan teks-teks yang lain. Kita perhatikan, tentunya kalian harus bisa membandingkan atau mempelajari dari berbagai teks. Di sini akan Ibu berikan 3 contoh teks untuk bisa ditentukan mana yang merupakan teks laporan percobaan, mana yang bukan. Ya, baik. Kita mulai dengan teks ya, contoh teks yang pertama. Ini ada di buku paket bahasa Indonesia. Mungkin kalian belum mendapatkan buku bahasa Indonesia atau buku paketnya karena dari perpustakaan mungkin kalian belum dibagikan. Maka di sini saya tuliskan cuplikannya ya. Baik, akan saya bacakan, perhatikan baik-baik. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak mempunyai batangan besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduk tersebut dari kulit, warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda yang lain. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti seperti naik onta. Badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda yang besar. Nah, anak-anak, dari teks ini membicarakan tentang kepemilikan, karena di situ ada kata ku, sepedaku, yang menyatakan sepeda milik aku atau milikku. Ya, baik. Teks pertama adalah merupakan teks yang bersifat kepemilikan. Kita lanjutkan dengan teks yang kedua. Contoh teks yang kedua ini adalah masih berbicara tentang sepeda. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun perbedaan lain atau berkendaraan lain, dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling berhubungan dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkar gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Nah, ini anak-anak, di teks yang kedua ini berbicara tentang komponen sepeda.
Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh teks 3. Masih berbicara tentang sepeda. Di sini adalah kita bacakan, sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang penggayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel mempunyai ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengeremannya. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Nah, di sini di teks ketiga ini berbicara tentang sepeda secara umum, ya. Jadi membicarakan jenis-jenis sepeda yang berasal dari berbagai negara. Berarti ini sepeda membicarakan sepeda secara umum. Nah, baik. Jadi teks 1, teks 2, dan teks 3 sama-sama membicarakan tentang sepeda, namun mempunyai ciri masing-masing. Pertama tadi merupakan kepemilikan, sepedaku adalah sepeda milikku. Kemudian yang kedua adalah komponen sepeda. Yang ketiga adalah sepeda secara umum. Itu adalah perbandingannya. Baik, untuk bisa membedakan perbandingan teks 1, teks 2, atau teks 3, kita harus tahu cirinya. Seperti apa cirinya? Ya, kita lihat perbandingannya. Teks laporan. Teks itu dikatakan teks laporan jika berisi atau tertulis atau menyajikan sesuatu hal apa adanya, bersifat umum, universal, global, atau luas. Kemudian teks deskripsi, yaitu teks yang menuliskan atau membicarakan suatu hal yang bersifat khusus atau terbatas. Berikutnya, teks eksplanasi, membicarakan tentang bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi, yaitu bersifat lebih khusus lagi. Jadi, yang dikatakan teks laporan itu adalah yang masih secara umum. Kemudian teks deskripsi itu sudah mulai mengerucut, mulai khusus, terbatas. Kemudian kalau teks eksplanasi sudah mulai mengerucut lagi dan mulai semakin terbatas. Jadi membicarakan hal yang sifatnya terbatas. Baik, dari ketiga teks sudah kita pelajari, kemudian kalian sudah bisa membedakan mana teks laporan, mana teks deskripsi, atau mana teks eksplanasi. Ciri-cirinya sudah kita pelajari sehingga kalian nanti bisa menentukan mana jenis teks-teks tersebut. Baik, dari sampai sini ada yang kalian belum paham. Jika kalian belum paham, nanti bisa kalian tanya dengan menuliskan di komen. Baik, kita lanjutkan dengan latihan kegiatan, ya. Setelah mempelajari teks laporan percobaan, ada latihan kegiatan yang harus kalian kerjakan, yaitu pertama, dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Yang teks yang sudah Ibu bacakan tadi, kalian bisa membedakankah? Kalau bisa jawab bisa, kalau tidak berarti kalian harus belajar lebih rajin lagi. Berikutnya, manakah teks yang termasuk laporan percobaan, atau manakah teks yang termasuk laporan? Misalnya kalian memilih teks nomor 1,
Mengapa kamu memilih teks nomor 1 sebagai teks laporan? Berikan alasannya. Berikutnya, manakah yang termasuk teks eksplanasi? Jika kalian memilih teks nomor 1, berikan juga alasannya mengapa. Berikutnya, manakah yang termasuk teks deskripsi? Berikan juga alasannya. Ya, jadi dari ketiga teks itu tentukan mana yang laporan, mana eksplanasi, dan mana deskripsi. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi dengan materi yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kita belajar di KD 31. Pertemuan berikutnya kita belajar ke KD 32. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.